Menggugat hotel dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jumpa lagi dengan saya di Radio Monika Surya Timur Bang 91,3 FM. Malam ini kita menyelenggarakan acara talk show dengan tema terkait demokrasi pemilihan kepala desa. Akhir-akhir ini banyak terjadi pembicaraan baik di masyarakat maupun di media tentang polemik sekitar pemilihan kepala desa dan yang bisa kita kemukakan dalam hal ini adalah bahwa terpilihnya kembali calon kepala desa menjadi kepala desa adalah kepala desa yang lama yang berdasarkan surat keputusan bupati sebelumnya dan bahkan didasarkan pada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa beliau telah diberhentikan sebagai kepala desa dan pemberhentian tersebut kemudian diangkat pengganti antar waktu dan saat ini untuk periode 2021 sampai 2023 tentunya dilakukan pemilihan kepala desa kembali dan beliau ternyata mencalonkan kembali dan terpilih. Polemik inilah yang menjadi dasar polemik, awal polemik bahwa ada calon lain yang keberatan terhadap ikut sertanya kepala desa yang telah diberhentikan melalui surat keputusan bupati. Dan malam ini akan kita kupas tuntas dalam diskusi kita mengenai polemik pemilihan kepala desa Dayu, di mana tema malam ini mengambil pemilihan kepala desa Dayu bagaikan api tak kunjung padam. Ujung tokoh sudah hadir senior kita dari pengamat hukum Bapak Badawo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Badawo. Dan di ujung tokoh sudah hadir Bung Cornelius. Selamat malam. Pengamat sosial kita. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Di ujung telepon juga selalu hadir legislator kita, Pak Sidik. Selamat malam Pak Sidik. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Sidik. Ya, selamat malam. Salam sehat untuk semuanya. Siapa itu Pak Cilik kah? Pak Sidik. Selamat jumpa. Selamat jumpa. Alhamdulillah. Dan di studio sudah hadir juga dua orang. Artinya bisa kangen walau radio ini kelihatannya kan? Ya. Itu. Di studio juga sudah hadir dua Kalau orang. ada mendengar suara Pak Cilik. Sebentar. Iya, iya. Di studio juga sudah hadir dua orang. Selamat malam Mbak Jita, langsung dari studio aktivis wanita kita. Dan kita juga menghadirkan salah satu peserta di studio dalam pemilihan kepala desa Dayu kemarin, Saudara Erwin Nakalelo atau biasa dipanggil dengan sebutan Bung Ahok Barti. Selamat malam Bung Ahok Barti. Selamat malam. Oke, Anda malam ini adalah pembicara utama ya. Oh ya Mbak Jita, untuk ketua panitia pemilihan sudah dihubunginya. Iya. Sudah bisa, tidak diangkat ya. Tidak diangkat ya. Nah, kita kalau menelpon pada saat berlangsungnya talkshow sudah kehabisan waktu. Ya. Oke, beberapa orang sudah kita hubungin dari pihak panitia, tapi tidak ada mengangkat dan tidak ada membalas SMS. Yang sudah disampaikan. Ya, kamu mujuran aja ya. Jangan minta perimbangan malam ini. Oke, kita mulai dari Bung Erwin sebagai pembicara utama. Bung Erwin, ya. Anda sebagai calon mengikuti pemilihan kepala desa Dayu. Suara Anda dikatakan kemarin adalah nomor 2, ya, setelah Ibu Emilia yang terpilih. Pertanyaan saya adalah, Ibu Emilia ini adalah kepala desa yang lama dan sudah digugat oleh peserta lainnya kemarin ke PT UN, gitu kan? Setelah itu, Bang Yandi, suara ini kurang jelas ini. Itulah SK pemberhentian dari Pak Bupati Barito Timur. Ya, nah
periode 2000 sampai 2000 berapa kemarin 2017. 2023. Sementara ini adalah PAW-nya 2021 dan 2003 ya. 2003. Artinya beliau mencalon kembali setelah diberhentikan dalam PAW. Nah, ya kan? Tapi persoalan boleh tidaknya nanti saya akan tanyakan ke pengawas hukum. Anda jawab saja sesuai pertanyaan saya. Siap. Apakah saat pemilihan kemarin yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, Anda membaca tata tertib yang mereka buat? Yang PAW ya? Yang PAW. Yang PAW itu kita tidak akan menerima berita acara. Tata tertib. Termasuk tata tertib. Karena berita acara yang saya peroleh sebagai bukti-bukti saya yang saya dapat adalah itu hasil foto. Akan juga digital, bukan hasil diberikan kerja. Yang diberikan kerja itu adalah jadi tugas panitia itu pertama setelah dibentuk adalah menentukan tata tertib pemilihan kepala desa. Apakah Anda membaca tata tertib yang mereka buat atau bagaimana? Mereka hanya memberikan waktu itu sebelum pendaftaran ya. Belum pendaftaran. Pendaftaran itu ada pertemuan yang waktu itu saya ingat ada bagian pemerintahan pemerintah kabupaten, kemudian dari kecamatan yang hadir juga saat itu, persiapan untuk pelaksanaan PAW. Jadi Anda sebagai peserta sama sekali tidak mengetahui tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa itu sendiri kemarin? Belum. Saya hanya menerima waktu itu, sebelumnya saya sampaikan dulu kan, sebelum pelaksanaan pendaftaran, panitia sudah dibentuk. Kemudian ada pertemuan terkait pelaksanaan pilkada Dayu, dan waktu itu saya datang sebagai masyarakat, bukan sebagai calon waktu itu karena belum pendaftaran. Jadi membahas masalah persiapan pilkades. Di situ waktu itu saya ada calon nomor urut 2, calon nomor urut 2 ada juga, kemudian pemerintah desa, kemudian ada dari kabupaten, bagian pemerintahan, kemudian dari kecamatan, dan di situ membahas dasar pelaksanaan PAW. Waktu itu sebenarnya saya tidak ada diundang, cuman kebetulan waktu itu saya ada di situ, saya hanya menerima dokumen persyaratan. Itu diserahkan, ini persyaratannya yang harus disiapkan untuk menjadi mendaftar, gitu kan? Oke, artinya Anda tidak terima dokumen bagaimana tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa Dayu. Jadi Anda tidak tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Dayu itu ya. Diberikan persyaratan yang ada dalam perda. Karena waktu kita pertemuan itu persyaratan itu bagian dari tata tertib. Ya betul. Bagian dari tata tertib yang didasarkan pada aturan yang ada di atasnya. Betul. Hanya yang diberikan kepada saya waktu itu sebelum saya sebagai calon, saya hanya sebagai masyarakat untuk membahas dasar pelaksanaan pilkada. Kita sempat ada perbincangan hangat juga pada waktu itu tentang apa dasarnya untuk pelaksanaan pilkada PAW. Saya sampaikan waktu itu kepada para pihak, kita ada tidak hanya berdasarkan Pergub, tapi di atas Pergub ada. Pergub hanya penerapan undang-undang. Kan? Karena waktu itu mereka membahas adalah kita tetap berdasarkan Pergub nomor 15 tahun 2019. Dia tata tertib juga berdasarkan itu. Jadi Ya kan itu hanya saja yang memang saya terima waktu itu sebelum saya mendaftar, saya minta dong apa saja sih yang harus disiapkan. Coba bisa Anda kemukakan nggak apa materi Pergub itu? Materi Pergub itu adalah petunjuk teknis pelaksanaan pilkada serentak ya. Waktu itu kan kita ada pilkada serentak. Yang paling utama kita ingin jawaban adalah ketika penjaringan bakal calon itu kan ya persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Persyaratan secara umum. Dalam arti persyaratan umum adalah dokumen legalitas yang dalam arti di situ ada fotokopi ijazah, KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian kalau ijazah itu kan dari awal sampai akhir kan, dari SD sampai pendidikan akhir, kemudian surat keterangan dari pengadilan, surat keterangan kejaksaan, surat keterangan kesehatan, surat rekomendasi camat, banyak hal lah, tergantung
calon itu sendiri. Atau kita lebih Betul. ke atas sedikit ya. Anda tahu bunyi keputusan PTUN? Putusan PTUN Ibu Emilia. Ya. Tahu. Ada apa saja di dalam bunyi? Yang pertama terkait gugatan Fishboy CS itu dimenangkan, diterima. Semua gugatan Fishboy CS waktu itu diterima dan dimenangkan oleh Fishboy CS. Artinya ketika berbicara semua, ya dalam gugatan itu kan ketidaksahan dokumen administrasi berupa ijazah. Ya, artinya dimenangkan Fishboy. Artinya benar gitu. Artinya secara administrasi ijazah yang diajukan itu tidak benar. Tidak benar karena bukan ijazah dia. Iya, gugatan Fishboy CS kan terkait itu. Baik, kita titik dulu di sini ya. Kita titik dulu di sini. Ya. Pak Senior, Pak Badowo. Ya. Pak Senior. Halo. Ya. Bagaimana? Ya langsung. Jadi begini. Kalau kita mengamati apa yang disampaikan oleh Bung Erwin, maka gugatan PTUN itu dimenangkan oleh penggugat sebelumnya. Tapi penggugat di sini adalah berkaitan dengan administrasi, gitu kan? Tapi secara otomatis itu kan terbukti yang dinamakan ijazah yang digunakan itu memang tidak benar, tidak sah maksudnya. Ya. Nah, bukankah ini tidak bisa diberlakukan, masih bisa diberlakukan perkara pidana dong? Artinya masih tidak bisa diberlakukan asas nebis in idem karena ini kan pernyataan keputusan tata usaha negara berkaitan dengan administrasi. Tapi kan hukum pidananya tidak gugur karena ini jelas-jelas tidak sah ijazah yang digunakan. Apakah ada unsur pemalsuan menurut Anda ini sebagai pengamat hukum? Aduh, ini mulut saya lagi makan amplang nih. Iya. Habisnya amplangnya dulu sini. Ya. Jadi selamat malam untuk kawan-kawan narasumber yang masih setia. Saya takutnya informasi Pak Cilik ini istilah maknya ngikut ukui. Jadi saya bilang rasanya kada mungkin Pak Cilik itu orang yang konsisten dan malam ini ternyata hadir. Selamat datang kembali Pak Cilik. Iya. Tetap semangat. Iya. Kalau ada istilah ngikut ukui Pak Badowo. Iya. Arab artinya pujar banjatu aja sampai ke puting. Nah, itu yang pas. Ya, sampai ke Penggoyan Antasari. Ya. Nah, jadi begini. Saya sudah membaca dari direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Ingat, dengar yang di ujung-ujung radio, termasuk lawan-lawannya Erwin, dengar ini. Ini putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor putusan adalah 31 garis miring G garis miring 2017 tahun 2017 garis miring Pitun Palangkaraya. Dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini kata-katanya. Jadi ini bukan main-main. Nah, mungkin orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan ini anggap sepele. Tapi jelas dalam direktori putusan Mahkamah Agung dalam pokok sengketa menyatakan gugatan penggugat itu dikabulkan. Nomor 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Tadi Erwin sudah menyampaikan itu. Kalau artinya seluruhnya, berarti apa yang digugat di sini tepat. Dan sasaran utama gugatan ini adalah Bupati Barito Timur. Siapa sih Bupati Barito Timur? Hah? Orang Kota Baru? Ya. Atau orang Manado? Orang Tabalong. Tamyang. Nah, Tabalong. jadi jelas di sini melawan Bupati Barito Timur. Kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yassin 24 Tamyang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian Bupati memberikan surat kuasa kepada Rian dan lain sebagainya, beberapa orang sini. Tapi yang jelas dia tidak bisa mengelak bahwa yang digugat itu pokoknya adalah dia, Bupati. Dan itu dikabulkan seluruhnya. Tidak perlu membaca apa saya tuntutan. Tapi yang jelas dengan dikabulkannya seluruh tuntutan ini berarti ijazah-ijazah yang disampaikan ditampilkan oleh Kades terdahulu itu gugur demi hukum.
Dan ingat, ini ada hal yang palsu. Ada hal-hal yang palsu mengenai ijazah ini. Maka yang muncul nanti adalah pidananya. Perkara pidananya. Perbuatan pidana. Makanya kemarin waktu saya WA dengan Erwin, harus ungkit masalah pidananya. Siap. Karena itu tidak ada lewat waktu. Ya, lewat waktunya kalau kasus pemalsuan ini 6 tahun. Itu di Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, tadi saya dengar ada nebis in idem. Yang mana nebis in idem? Tidak ada nebis in idem di sini. Ya, karena apa? Karena yang dituntut tadi, kalau saya melihat di sini, tanggal 10 September 2021 adalah masalah pidananya yang dilaporkan ke Polres Bartim kalau nggak salah. Ya. Ya. Betul. Itu berproses dan polisi Polres Bartim harus menuntaskan hal ini. Intinya jangan ada yang beranggapan bahwa ini nebis in idem ya. Siapa bilang? Ah. Bukan nebis in idem. Nebis in idem itu kalau sama perkara perdatanya itu juga. Ini bukan perdatanya lagi yang tutup. Erwin melaporkan ke polisi mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dan Artinya menggunakan dokumen atau palsu dan perkara tata usaha negara itu tidak sama dengan atau tidak menjatuhkan perkara lainnya untuk perkara pidana. Tidak. Artinya dalam hal ini tidak berlaku yang namanya nebis in idem. Artinya di sini dapat disimpulkan Bung Ahok ini bisa melanjutkan ke perkara pidana karena itu apabila memang tidak sah terbukti secara administrasi di PT UN bahkan sampai Mahkamah Agung, toh sangat mudah dong membuktikan perkara pidananya dong kalau begini. Betul. Oh iya, makanya kan ini sudah putusan PT UN ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Bukti yang ada antara lain ijazah yang namanya lain-lain. Itu jelas ada pemalsuan. Diakui atau tidak, itu ada pemalsuan. Dan pemalsuan di sini, apalagi kalau dia ikut di sidang di PT UN Palangkaraya, itu disumpah. Ya. Nah, dengan disumpahnya dia, itu dikatakan sumpah palsu. Karena sumpahnya itu tidak berlaku. Nah, pasalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pasal 242 ayat 1. Itu hukuman penjaranya 7 tahun. Ya. Ya. Betul. Ini kita berbicara hukum, bukan berbicara EOHR katanya. Bukan. Nah, itu satu. Yang kedua, persoalannya dengan gugurnya SK Bupati dan sebagainya, itu dinyatakan tuntutan yang pertama tadi 2017 itu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ini makanya berarti bahwa yang kita gugat kalah tadi bisa digugat kembali di pengadilan negeri Tamiang Layang. Bisa. Kenapa? Ya. Itu ada unsur-unsur kerugian, merugikan. Ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum, onrechtmatig, overhead dat. Itu istilah Belandanya. Jadi perbuatan melawan hukumnya itu dilakukan oleh pemerintah. Sekarang kalau perdata itu tergantung pihak mana yang dirugikan. Kan begitu? Ya justru pihak penggugat dirugikan. Nah, jadi pasalnya di BW, ya berpalingnya Westbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasalnya 1365. Ya. Oke. Ya ini saya buka. Kenapa? Ada peluang baik Erwin atau penggugat yang pertama dulu bisa menggugat tergugat ini Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk meminta ganti rugi. Satu, ganti rugi materi, unjang kanjing kemana-mana, keluar duit, ongkos bensin, ongkos taksi, ongkos apa lagi, cat mobil. Berarti ada kemungkinan ada tergugat dan ada kemungkinan ada turut tergugat dong ya? Ya, di sini kan bisa dibaca dari Direktori Putusan Mahkamah Agung ini. Ada tergugat, ada turut tergugat. Ya, ada pelaku, ada yang turut menyuruh melakukan, ada juga yang ikut melakukan. Ya. Jadi ada pleger, ada down pleger, ada mede pleger, ada with locker. Itu istilah-istilah hukum. Mohon maaf ya yang mendengar. Bukan saya ahli hukum atau sok mengajar, tidak. Tapi inilah yang saya pelajari di sekolah dulu. Dan bukunya ada lengkap. Jadi tergugat utamanya ada juga
tergugat nanti. Jadi senior, Nah. bentar, kita fokus dulu. Kita Ya. koma pendapat senior itu karena kita sangat tertarik. Di dalam salah Ya. satu syarat pemilihan kepala desa itu baik di undang-undang desanya, undang-undang nomor 6 tahun 2014 ya, maupun 6 2014. dan Menteri Dalam Negerinya itu sangat jelas menyebut bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah Iya, memiliki itu kekuatan hukum. makanya. Tapi kita koma karena itu memang tulisannya adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Ya, ya, Apakah itu ini betul. tidak bisa dianalogikan oleh panitia pemilihan kemarin bahwa ini bukan hanya berhenti sampai pada tahap yang namanya putusan PT UN atau Mahkamah Agung keberatannya, gitu kan? Ini dianalogikan bahwa apa yang menjadi tuntutan itu kan terbukti secara sah. Terbukti Ya. secara sah berarti telah juga bukan hanya sekedar merugikan pihak lain, tapi juga ada perbuatan pidana yang ada ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kenapa ini tidak dianalogikan oleh pihak panitia pemilihan bahwa ini adalah termasuk melanggar syarat dari apa yang dinamakan pemilihan kepala desa, yaitu mengenai ancaman hukuman pidana yang tidak boleh diikutsertakan, bukan hanya sekedar dibaca sudah inkrah atau tidak. Bagaimana menurut pendapat pengamat hukum ini? Jadi begini, ini tuntutan dikabulkan semua. Ya. Nah, saya tanya dengan Erwin sekarang. Apakah waktu itu Emilia di PT UN itu pernah hadir tidak? Nah, kalau itu kalau menurut saya, ini saya tidak tahu secara detail pernah hadir atau tidak. Cuman dari saya pelajari dari direktori putusan dan keterkaitan permasalahan tersebut, di dalam direktori itu banyak data dan alat bukti yang dilampirkan, baik itu surat pernyataan Emilia sendiri, surat pernyataan. Ya. Nah, kemudian Jadi oke, begini Win. Ya. Maksud saya begini, teman-teman di ujung sana narasumber dan para pendengar radio Monica Surya, siap dengar ya. siap. Ketika seseorang diminta bersaksi, Siap. apalagi ini ada tergugat salah satunya, Siap. dia harus diangkat sumpah Betul. di depan pengadilan. Betul. Ketika dia mengangkat sumpah dan ternyata pengadilan tidak menerima sumpahnya itu, Iya. apa artinya? Artinya itu melanggar pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang saya maksud, itu sumpah yang saya palsu. maksud, senior. Itu yang saya maksud. Ya. Bukankah Betul. persyaratan ini sudah jelas dan ini sudah di Mahkamah Agung sudah inkrah, walaupun ini bukan keputusan pidana, tapi ini sudah inkrah. Betul. Ya, Jadi kan begini. Dengan putusan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa yang digugat ini termasuk adalah baik panitia, bupati dan sebagainya, termasuk orang yang mencalonkan diri tadi, Iya. yaitu saudari Emilia. Saya tidak kenal orangnya orang mana. Nah, pada waktu dia di pengadilan tata usaha negara, kalau dia diminta jadi saksi, dia pasti diminta jadi saksi oleh para kuasa hukum bupati. Ketika dia bersaksi, dia mengangkat sumpah. Angkat sumpah. Nah, dengan sumpahnya ini, ternyata pengadilan tidak memandang sumpahnya itu penting. Kenapa? Pengadilan tetap menyatakan bahwa bupati dan lain-lain itu bersalah. Sehingga timbullah dikabulkannya gugatan ini secara keseluruhan. Ya. Itu berarti bahwa sumpahnya itu adalah sumpah palsu. Nah, ini satu poin, Erwin. Ya, siap. Sumpah palsu 242 ini dilaporkan ke Polres Barting. Siap. Ya, bukan hanya Tembusannya sekedar pemalsuan dokumen ya, tapi Ya, sumpah ya. palsu juga. Bukan sumpah palsu, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Pemalsuan dokumen lain lagi. Lain lagi. Pemalsuan dokumen ada di pasal 226 sekian. Siap. Nah, itu pemalsuan dokumen dan menggunakan dokumen palsu. Jadi ini sebenarnya pasal-pasal yang bertumpang tindih akhirnya. Sangat banyak yang dilanggar.
Sangat banyak, Nah. betul, sangat banyak. Maksud Kan saya banyak begini yang loh, bilang. Senior. Maksud saya begini loh. Kenapa panitia pemilihan kepala desa meloloskan berkas pencalonan Ibu Emilia ini di awal begitu? Apakah Jadi ini begini. memang ada rekayasa atau bagaimana? Saya tidak tahu. Jadi kita harus paham, Bung. Pertama, mereka tidak mengerti hukum. Yang kedua, ada permainan. Dicurigai ya. Kita tidak menuduh, tapi diduga ada permainan. Kok ngotot harus calon ini harus lolos? Itu Ya, kan betul. ada apa? Sangat ngotot, Nah. betul. Itu satu. Jadi Yang termasuk- kedua, ini adalah PAW dari periode Ya, 2017-2023. Di mana Bukan ini sudah contoh. diberhentikan dalam periode ini gitu loh. Ya, Makanya di jadi awal saya contoh, tanya, saya ada baca tata tertibnya tidak waktu itu? Ya, justru itu. Jadi kan begini, kita tidak usah jauh-jauh. Ini Pak Cilik ada orang DPR. Misalnya seorang yang di PAW, ya, seorang yang di PAW itu apa bisa diangkat lagi? Saya mau tanya. Pasti tidak, Pak Cilik ya. Tidak, ya, betul. Nah, tidak mungkin seorang yang di PAW diangkat lagi Iya, istilahnya pada periode yang sama. Ya, karena jelas Iya, di SK itu nanti akan terbaca diberhentikan periode ini kan disebutkan periodenya Ya. gitu. Nah, jadi artinya kan sudah jelas itu diberhentikan kan gitu. ya. Jadi diangkat di periode yang sama nggak bisa. Jadi begini. Tidak mungkin. Itu kan kita semua bisa bersinergi bahwa ya. dengan putusan TUN ini ada beberapa tindak pidana yang harus dilaporkan, diadukan ke pihak kepolisian. Jadi adukan ke Polres Bartim, tembusannya sampai ke Kapolda dan Kapolri. Maksud betul. Bung Senior di sini juga ada peran panitia dong? Lah, Ya, makanya arti- kan ini panitia, BPD. Artinya Karena begini bupati. Bung Yandi. Ini kan kena semua. Ya, sebentar. Seandainya- Cilik nanti setelah Bung Cornelius. Pasti ada Ya, oke. perannya. Oke, kita sudah. Kalau dapat disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bung Pak Senior kita ini juga tidak lepas dari peran panitia. Jangan cuci tangan loh ya, karena Oh iya, misalnya harus mereka itu. kami hanya menjalankan sesuai pemberkasan yang sudah lengkap, koordinasi dan ini apa segala macam. Kan nggak bisa juga dong ya begitu ya. Jadi Kalau begini, begitu. ini sedikit aja, sedikit. Jadi yang semua yang digugat di TUN Palangkaraya ini, itu semua bisa digugat Kepidana. balik, digugat pidana. Bukan digugat, diadukan, dilaporkan tindak pidananya. Termasuk panitia, termasuk BPD, termasuk yang punya diri, termasuk Berarti banyak pihak yang akan Pak Bupati juga, dimasukkan Pak Bupati menjadi juga kena. tuntutan ini ya. Pak Bupati juga kena. Oke, kalau gitu. Oke. Ya ini kebetulan ya, kebetulan. Saya 2-3 hari lagi kami akan rapat di Jakarta membicarakan berbagai kasus yang sedang mencuat. Ini saya akan angkat nanti di grup kami advokat. Baik. Jadi itu Bung Erwin biar ini harus dituntaskan pidananya. Siap. Baik. Nah, seharusnya panitia setelah melihat putusan ini paling tidak dalam pokok sengketa ini disampaikan fotokopinya ke mereka. Saya nggak tahu mereka pegang tidak. Saya mereka tahu bahwa ini sudah jelas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sudah inkrah. Persoalan Tidak siapa yang ada salah pecah. itu persoalan hukum nanti ya. Kita hanya mendiskusikan saja. Di sini. Betul. Itu Ya, makanya itu kita diskusi dulu biar jelas. Nanti Erwin juga punya tambahan data. Sebab saya yakin teman-teman Erwin yang di Palangkaraya itu salah satunya itu dekat rumah saya di Banjarmasin tinggal waktu itu. Oke, sekarang kita koma dulu ya. Terima kasih. Senior. Silakan. Ya. Koma dulu. Lanjut. Siap. Bung Cornelius. Begini, saya kan baru mengikuti itu. Jadi saya minta ralat sebentar duluan ke Pak Cilik. Jadi saya biar mengamati betul-betul. Nanti saya salah ngobrolnya salah nanti. Saya hanya menunggu dulu mendengar dari Cilik bagaimana. Baik, Pak Haji Cilik, legislator kita. Apa yang bisa Anda kemukakan dari
yang disampaikan Bung Erwin, kemudian dari pengamat hukum tadi, semuanya ini bagaimana? Jadi polemik, jadi sebuah polemik yang akhirnya dari 2017 sampai 2021 bagaikan api yang tak kunjung padam. Bagaimana ini menurut Pak Cilik ini? Artinya begini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terutama juga saya menyapa para pemirsa radio Monika Surya Barito FM. Karena saya minggu kemarin tidak hadir. Jadi mungkin ada yang menganggap saya mengundurkan diri, bukan seperti itu. Ya. Ngikut ukoy, Jar. Iya, ngikut ukoy, bukan seperti itu. Karena saya tipenya orangnya, saya ajar orang Banjarto aja sampai ke puting. Wajah sampai ke puting. Iya. Ya, Mantap. itu Ya. Antasari. Iya. Ipar dari Sutono itu. Iya. Jangan salah. Ya, artinya kita ini kalau sudah istilahnya tuh jangan sampai mundur di tengah jalan kan ya. Pasti. Ya, Harus. Ya. Berkaitan dengan masalah ini, saya kira tuntutan Erwin ini, saya kira wajar-wajar saja karena kita negara ini adalah negara hukum, Negara hukum. bukan negara. Ya, artinya kita semua berpegang pada hukum yang mengaturnya. Ya, kalau yang salah, ya apa boleh buat kalau melanggar hukum kan. Iya. Tetap Kalau ada yang sanksi. ya harus ada sanksi. Jadi tidak pernah kita istilahnya ada kebal hukum kan seperti itu. Tidak ada. Ya. Jadi saya kira ringkas saja dari saya bahwa saya sangat sepakat dengan Erwin ini Siap. bahwa permasalahan ini memang istilahnya harus tuntas kan begitu. Betul. Berkaitan dengan pelanggaran hukum ya seperti apa yang dikatakan Bu Yani tadi, misalnya panitia mempiawi orang tersebut di PAW mencalonkan lagi pada periode yang sama, saya kira itu sudah tidak benar kan gitu. Ya. Karena di sini Pak Cilik, Ya. persyaratan itu baik di undang-undangnya maupun ini kan memang memang itu masalah persyaratan yang sudah pernah dijatuhi hukuman penjara gitu kan. Tapi kan kita membaca secara analogi. Loh ini sudah terbukti loh, walaupun ini bukan penjara, bahwa apa yang digunakannya sah gitu loh. Bahwa apa yang digunakannya itu sudah dibatalkan gitu loh, ya kan. Dan ini apabila diseret ke perkara pidana gitu loh. Artinya yang bersangkutan itu panitia harus hati-hati kan. Hati-hati ya, karena yang bersangkutan ini sudah ada putusan pengadilannya kan gitu. Iya, sudah ada putusan pengadilan. Bukan persoalan itu terbaca di persyaratan itu bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Oke, belum pernah. Tapi keputusan pengadilan menyatakan bahwa apa yang digunakan sebagai dasar administrasi kepala desa itu sudah dibatalkan semuanya. Tidak sah kan gitu, sesuai dengan hukum kan gitu. Sesuai dengan hukum, artinya kalau kata senior Pak Badowo tadi ada unsur yang namanya kebohongan, artinya kalau sudah dikatakan oleh pengadilan tidak sah, kenapa harus dipaksakan gitu kan? Kemudian ada pemalsuan, nah ini ancamannya di atas 5 tahun semua gitu loh. Ya artinya kalau sudah dinyatakan pengadilan itu tidak sah, kenapa harus dipaksakan kan begitu? Iya, kenapa harus dipaksakan? Apalagi ini menyatakan di periode yang sama 2017, 2023 gitu loh. Dan undang-undang sekarang itu kan menurut Pak Cilik, ini memang ada keterlibatan pihak lain mendorong ini. Pasti. Saya kira saya tidak berani juga menduduh. Bersemangat betul mau mencalonkan kembali. Saya sih cuma bertanya gitu kan. Saya tidak berani menuduh Bung Yandi, cuman saya kira secara logika kita kan harus bisa berpikir semua. Betul. Ya ada apa itu kan gitu. Ada apa kan begitu, ya kan? Ya ada apa denganmu kan gitu. Sudah dijatuhi vonis pengadilan mengenai ketidakabsahan yang digunakan, kemudian calon lagi dan menang gitu kan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini juga sangat menyakiti demokrasi sebenarnya. Artinya begini Bung Yandi, kita harapkan semua masyarakat Indonesia itu harus taat dan tunduk pada hukum kan gitu. Sudah ada putusan hukum, kenapa harus dipaksakan kan gitu. Baik, kalau begitu kita ke Bung Cornelius. Menurut Bung Cornelius bagaimana ini? Apa ada pihak lain yang mendorong-dorong ini? Kan kasihan dong Ibu Emilia didorong-dorong kalau begitu. Jadi begini Bang Yandi, terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi menyimak dari awal karena saya tidak update semuanya, cuma mendengar berita.
Nah, jadi pada intinya saya hanya menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Senior tadi bahwa sumpah palsu. Nah, jadi saya singkat saja, itulah situasi Republik sekarang. Apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Ray, bahwa Indonesia itu orang yang paling berani. Nah, orang yang berani itu. Makanya kita segala aturan dan semua amdal. Tuhan yang dilawan. Itu kan disumpah kalau orang Kristiani berdasarkan Alkitab atas nama Tuhan. Jadi begitu juga Muslim berdasarkan Al-Quran. Jadi itu semua palsu, semua apa yang disampaikan pada oleh pemberani. Jadi justru pemberani itu tadi sudah dinyatakan bersalah, dia tetap berani maju. Yang jelasnya karena ada apa-apanya. Itu saja pengendi, karena ada apa-apanya. Dia maupun si pelaku ini tadi sudah nyata-nyata keputusan sudah gini, tapi dia tetap maju dan dia bersumpah. Jadi sumpahnya semua apa yang dikatakan itu nonsen sama sekali, palsu bilang Senior tadi. Oke. Itu saja Bang Yandi. Kita kembali ke Bung Senior. Saya sangat tertarik nih. Apakah ini bisa dikatakan dengan sesuatu yang dilakukan dengan cara masif gitu loh? Dari awal sampai Z sepertinya terlihat benang merahnya. Ya. Nah, ini kan saya mengikuti lewat BA dan sebagainya. Jadi kalau melihat malah ada seorang yang menyatakan Erwin ini mencari-cari kesalahan. Betul. Betul Erwin? Betul, mencari-cari Mencari kesalahan orang. mencari-cari alasan. Sebenarnya kesalahan itu tidak perlu dicari-cari. Kesalahan itu ada di depan mata, kenapa harus dicari? Betul. Ya. Loh iya kan? Betul. DPD segala panitia sudah tahu putusan TUN ini menyatakan gugatan itu dimenangkan oleh penggugat. Itu berarti bahwa si tergugat termasuk calon tadi yang di PAB itu jelas-jelas bersalah. Walaupun ya tanda petik, walaupun belum bisa dipidanakan. Tapi berdasarkan putusan TUN ini, yang bersangkutan secara pribadi bisa dipidanakan melalui kepolisian. Bisa. Karena ada beberapa hal. Yang satu saya lihat dalam saya membaca direktori putusan ini, makanya saya tanya apakah dia pernah menghadiri sidang di Palangkaraya atau tidak. Kalau dia pernah menghadiri sidang, dia kemungkinan diminta kesaksiannya untuk mengangkat sumpah di depan pengadilan. Kalau begitu kita kalau sumpah itu ternyata tidak digubris oleh hakim, ternyata hakim tetap membenarkan gugatan si penggugat dan mengabulkan seluruhnya. Berarti si yang bersumpah ini melakukan sumpah palsu. Ya, baik. Belum lagi ijazah yang digunakan itu adalah dokumen. Ya, dokumen. Nah, itu berarti di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu bab 12 menyatakan itu memalsukan surat-surat. Hukumannya di atas 5 tahun. Ya. Memberi keterangan palsu. Dengan hukuman penjara. Selama-lamanya 6 tahun. Tapi kalau dokumen ini digunakan untuk mencalon, pasti hukumannya lebih berat lagi. Jadi banyak pasal sebetulnya yang dikenakan terhadap orang-orang yang melakukan pemalsuan yang sumpah palsu. Masalahnya jadi begini. sumpah palsu lain. Senior. Kalau ini sudah di pintu awal kelihatan sudah diterima, ya kan? Padahal banyak sekali potensi masalah yang di belakang akan timbul, gitu kan? Kemudian saya juga ada mendengar ya. Sebentar, saya tanyakan ke Bung Erwin dulu ya, Bung Senior ya. Iya. Bung Erwin. Siap. Apakah saat kemarin pencalonan penjaringan bakal calon dan masuk kepada berkas pencalonan itu Anda menyampaikan keberatan tidak saat itu? Saya menyampaikan keberatan secara lisan dan tertulis di tanda tangan di atas materai 10.000 dan diterima oleh ketua panitia langsung ditandatangani dan dicap. Sebelum diputuskan calon sebelum masih proses tahap awal setelah pendaftaran verifikasi.
Belum penetapan. Berarti Anda sudah menyampaikan keberatan itu. Sudah. Wah, luar biasa ini. Sebentar, tahan dulu, Bung. Siap. Tahan dulu. Sudah, siap. Bung Senior, Anda pengamat Ya. hukum. Ternyata Bung Erwin ini begitu jeli. Saat belum ditetapkan sebagai calon, dia sudah menyampaikan keberatan itu, begitu loh. Ini ada apa ini? Sudah. Iya kan memang itu kewajiban si calon si Erwin Siap. punya kewajiban untuk menyanggah itu, Betul. dan sanggahan ini diterima tetapi tidak dilaksanakan. Berarti si panitia itu juga nanti bisa terkena. Panitia Kenapa? tetap meloloskan ya. Tetap Oh, meloloskan. Jadi Meloloskan berarti begini, kan? Apa waktu itu jawaban panitia terhadap Anda, Pak Bung Erwin? Ketika saya menyampaikan keberatan itu secara tertulis, itu pertama secara lisan, itu Ya. sempat awalnya. Ketika awal verifikasi penyampaian penetapan bacalon, panitia menetapkan 4 bacalon lengkap dan lulus administrasi dan akan melanjutkan ke tingkat seleksi. Di situ kami 3 calon lain, bacalon lain berkeberatan. Sepakat. 3 calon, Betul. ya. Itu 3 ditandatangani. calon. Saya ada bukti foto penandatanganan. Kita foto waktu tertangan gitu kan. Ya. Kemudian isinya Apa alasan panitia saat itu? Jawabannya. itu sempat terjadi perbincangan hangat karena kami meminta untuk panitia membuka dokumen untuk dalam wujud transparansi Membuka atas pengungkapan administrasi. dokumen dan melihat secara fisik Betul. dokumen itu ya. Panitia sepakat tidak membuka karena itu mereka menyatakan bahwa itu dokumen penting dan rahasia. Jadi saya bingung. tidak ada itu. Sebentar, tahan. Betul. Bung Senior. Itu kan persyaratan. Kok dianggap dokumen penting dan rahasia? Gimana ceritanya ini? ya itulah saya katakan panitia goblok. Kalau tersinggung silahkan berhadapan dengan saya. Bagaimana ini? Sudah nyata-nyata itu gimana salah. ceritanya? Tidak ada persyaratan masuk militer misalnya harus punya ijazah ini. Itu dibuka secara umum kok. Masa untuk pencalonan kepala desa persyaratan yang tidak memenuhi tidak mau dibuka. Mereka tidak mau boroknya itu kelihatan. Sedangkan harta kekayaan aja tidak boleh dirahasiakan. Kok cuma persyaratan ini mau dirahasiakan? Gimana ceritanya nih? Ini laporan LPKHN itu kan dibuka. Kalau memang perlu dibuka. Nah persoalannya sekarang begini. Saya lihat panitia siapa saja yang mempertahankan argumennya bahwa si X itu lolos, dia bisa dikenakan pasal 55 KUH pidana. Pasal 55 KUH pidana. Bung Erwin, sebentar. Ya, turut serta melakukan perbuatan. Bung Senior, sebentar. Ya. Perbuatan yang dapat dihukum. Ya, itu adalah pasal tersebut. Sebentar. Pasal 55 ayat 1. Bung Ahok. Ya. Tadi sudah dijelaskan KUHP itu sama beliau. Bung Ahok. KUH pidana pasal 55 ayat 1. Itu ada beberapa bukti tidak ada beberapa surat keberatan bahwa mereka itu mengatakan bahwa itu dokumen penting rahasia. Dokumen rahasia itu. Setiap tahap. Siapa bilang rahasia? Setiap tahap. Rahasia. Kenapa rahasia? Rahasia karena mereka menyembunyikan sesuatu. Oke. Itu saja intinya. Makanya kita tanya Bung Ahok, Anda punya bukti tidak bahwa mereka mengatakan bahwa ini dokumen rahasia dan sangat penting sehingga tidak mau dibuka. Tidak boleh dibuka. Saya memiliki data rekam jejak digital, saksi, bahkan ketika saat itu musyawarah saat itu karena banyak keberatan bahkan perdebatan itu ditunda. Oke. Sampai 1 minggu kemudian. Ketika 1 minggu kemudian, panitia dalam pembukaannya panitia membuat sebuah tata tertib baru. Sebelum dimulai, di situ kami tidak boleh menanggapi intervensi, tidak boleh mengambil foto, tidak boleh menanggapi, hanya boleh melihat dokumen. Dokumen akan dibuka, tapi hanya melihat, tapi tidak boleh memegang. Boleh ya? Tidak apa-apa. Boleh, hanya tidak apa-apa. Jadi nanti laporan di polisi itu mereka pasti dipanggil. Ya, disampaikan. Mereka bisa dipanggil untuk memberikan kesaksian, ingat itu. Betul. Tanggal 19 di depan polisi tidak ada. 19 Juli 2021, waktu verifikasi pertama itu saya sudah membuat surat keberatan. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, kemudian mengajukan keberatan atas pencalonan nama bakal calon Emilia atas alasan keberatan adalah
pencalonan yang bersangkutan secara hukum perundang-undangan nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, pasal 39. Oke. Kemudian PP nomor 43 tahun 2014. Oke, itu masalah Sudah. teknis aturan Betul. normatifnya ya, kita koma dulu ya. Ya. Bu Senior, sebenarnya Ya. hal-hal seperti ini apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan panitia panitia pemilihan ini agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik misalnya kan? Apa sih kemarin itu antisipasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan panitia ini menurut kacamata hukum Bung Senior? Ya, kalau mau jujur, kalau panitia jujur, itu seharusnya memang tidak meloloskan. Betul. Itu saja intinya. Di tahap awal. Dengan meloluskannya, dengan berbagai macam cara, alasan dan lain sebagainya, berarti mereka juga sudah terlibat jauh di dalam hal ini. Kongkol. Jadi secara pidana mereka juga bisa dikenakan beberapa pasal. Yang satu adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 55 ayat 1. Ya. Ayat 1 itu ada menerangkan ada 4 macam tindakan yang bisa dihukum. Dan hukumannya itu rata-rata di atas 4 tahun. Yang pertama adalah orang yang melakukan. Itu istilah hukumnya adalah plagiar. Kemudian orang yang menyuruh melakukan, don't plagiar. Dan orang yang turut melakukan, itu mede plagiar. Sedangkan orang yang memaksakan itu harus dilakukan, itu diistilahkan dengan uit locker. Jadi semua ini kena. Ya. Salah satu pasal dan salah satu detail ini kena. Pak Senior, Kemudian Anda mengemukakan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Sepertinya ini memang ada rekayasa ya menurut Anda ya? ya ini jelas dong. Yang nyata-nyata tidak Karena perlu Anda harusnya mengemukakan dimasukkan. ya persoalan yang utamanya, kemudian yang memaksa, kemudian turut serta. Saya tambahkan turut membantu juga ada ya Senior ya? Iya itu. Jadi ada empat poin Ah. KUH pidana yang menyatakan di pasal 55. Nah kemudian 5556. setelah ya 5556 itu ada urutannya. Tapi yang intinya 55 sini. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah si pelaku ini atau si calon yang memalsukan dokumen, menggunakan dokumen palsu itu sudah dikenakan pasal 263 ayat 1 sudah kena. Ya. 7 tahun. Hukumannya 6 tahun penjara loh. Minimal 3 tahun. Dan ancaman hukuman 5 tahun ke atas itu wajib orangnya ditahan. Ya. Setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan. Dengan barang bukti yang pertama adalah 2 alat bukti. Begini Senior. Ya. Melihat potensi persoalan ini berkembang menjadi kasus, ya kan? Kenapa banyak pihak yang memaksakan ini? Ada apa ini? Ada permainan. Ada permainan. Saya tidak menuduh. Mungkin permainannya ada duit. Kita tidak menuduh. Oke, Mungkin. sebentar. Dan itu sangat Bung mungkin. Senior tidak menuduh. Bung Cornelius gimana? Menuduh atau tidak nih? Kalau saya bukan menuduh tapi mencurigai. Karena ada apanya semua. Jadi ada apa? Pelaku ada apa? Kalau jujur kamu bayar berapa? Kan itu aja sudah. Saya mencurigai begitu. Kalau tidak ada apa-apanya, yang dipikirkan uangnya besar sekarang. Miliar-miliar. Dalam bentuk lain kita juga nggak tahu ya. Ya, kita belum tahu. Saya mencurigai, tidak menuduh tapi mencurigai. Kamu dikasih apa loh? Masyarakat patut curiga. Karena apa? Karena ngototnya si panitia ini meloloskan seseorang. Padahal dalam putusan Mahkamah Agung jelas-jelas dikalahkan semua si tergugat. Ya makanya saya bilang di awal, kalau kita mengambil analogi dari putusan PT UN sampai Mahkamah Agung, walaupun di dalam persyaratan itu memang bukan dijatuh, sementara ini belum ada penjatuhan hukuman pidana penjara, tapi secara analogi kan ini terbukti gitu loh. Nah, seharusnya bisa. Nah, saya tanya Bung Erwin. Siap. Apakah salah satu syarat juga ada keterangan dari pengadilan negeri bahwa si ini tidak pernah dihukum karena tindak pidana? Pasti dalam salah satu persyaratan administrasi itu pernyataan dan dari surat dari keterangan pengadilan tidak pernah pidana itu ada. Kita minta. Nah, itu salah satu ya. Memang dia belum pernah dipidana secara ini. Tetapi polisi mengeluarkan SPK kan? Ya.
Nah, salah satu syarat SKCK sebetulnya kalau polisi jeli dengan putusan ini, tapi mungkin polisi juga belum tahu kalau ada putusan dari Mahkamah Agung. Betul. Itu tidak boleh mengeluarkan SKCK. Seharusnya. Oke, kalau gitu kita sampai di penghujung wawancara. Sebelumnya kita minta Pak Cilik dulu. Gimana Pak Cilik? Ya, artinya intinya saya punya closing statement, kita ini harus taat pada hukum lah. Belum closing statement. Sebentar. Ya. Mudah-mudahan semua yang mendengar radio ini bisa mentaati hukum gitu. Iya, tapi ini belum closing statement. Artinya Iya. Cilik dalam hal ini secara khusus mendukung Bung Erwin ya dalam melakukan proses hukum selanjutnya. Artinya kita ini mendukung yang benar. Mendukung yang benar. Terima kasih, Pak. Mendukung yang benar kan ya. Ya, terima kasih. Oke, kalau begitu kita sudah di penghujung acara. Kita akan melaksanakan closing statement seperti biasanya. Bung Ahok Bartim atau Bung Erwin. Saya ingin Anda melakukan memaparkan uraian dari A sampai Z kronologis kasus atau perkara yang Anda tangani atau keberatan-keberatan yang Anda sampaikan dan termasuk dalamnya juga di ujungnya nanti langsung closing statement. Siap. Terkait Pilkades antar waktu Desa Dayu PAW antar waktu Desa Dayu PAW 2021-2023 itu dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Aturan ketentuan perundangan adalah dilakukan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa, menggantikan kepala desa yang telah diberhentikan, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Itu secara aturan. Ya. Tadi pelaksanaan PAW itu adalah secara aturan ketentuan perundangan adalah diselenggarakan untuk memilih dan menetapkan kepala desa yang melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun kepala desa yang diberhentikan pada periode itu. Artinya, Emilia, kepala desa 2017-2023 yang sudah diberhentikan, itu tidak bisa menjabat menjadi kepala desa hingga 2023. Untuk mengisi kekosongannya itu, maka dilakukanlah pengangkatan PJ untuk mengisi kekosongan. Namun mengisi kekosongan sifatnya hanya sementara hingga ada kepala desa pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan tersebut. Karena PJ ada batas waktunya. Betul. Artinya, secara hukum, Emilia tidak bisa menjadi kepala desa terpilih Di periode yang dalam Pilkades antar waktu. Artinya adalah pengganti yang bersangkutan sendiri. Jadi yang bersangkutan diberhentikan, yang bersangkutan digantikan dirinya sendiri. Tidak bisa, karena yang bersangkutan diberhentikan. Saya jadi ingat KONI ya, jadi ketua KONI, nanti terima dana hibah, saya menghibahkan ke diri saya sendiri. Iya. Karena yang bersangkutan tidak cuti, tidak diberhentikan sementara. Ini Ketika sama proses ya, hukum sama tapi ya. diberhentikan secara permanen. Artinya begini. Closing statement Anda bagaimana? Apakah Anda semangat tetap meneruskan ini ke ranahnya pidana atau bagaimana? Terkait Pilkades antar waktu Desa Dayu, saya sudah mengajukan laporan. Yang pertama itu terhadap tindakan pelanggaran kode etik kepanitiaan. Baik itu panitia penyelenggara, pelaksana, kecamatan, kabupaten, siapapun yang terkait melanggar, saya laporkan tahapan Pilkades. Kemudian terkait laporan tindak pidana Ibu Emilia pun saya laporkan. Artinya ada 2 laporan yang berbeda terkait kasus pidana. Ada 2 laporan yang berbeda. Yang pertama adalah pelaksanaan Pilkades antar waktu. Yang kedua Emilia sendiri. Itu yang. Kemudian terkait hasil pemilihan kepala desa dalam aturan perundang-undangan, ketika ada sebuah sengketa itu diselesaikan oleh Bupati Barito Timur selambat-lambatnya 30 hari, pemilihan kemarin telah sah dan ditetapkan. Telah sah dan ditetapkan. Saya pun tertangani. Tapi yang bisa dikeberati di dalam 30 hari itu adalah hasil perhitungan. Dan hasil perhitungan kemarin adalah secara sah, saya nomor 2. Namun dalam mekanismenya implementasi secara hukum, Emilia tidak sah secara aturan ketentuan perundangan sejak awal pencalonan. Artinya yang bersangkutan tidak sah sebagai calon, bahkan sebagai pemenang. Dalam sebuah kompetisi, jelas
Ketika seorang pemenang gugur dan diskualifikasi, nomor 2 naik. Itu yang harapannya. sering. Betul. Oke. Dan itu sudah saya proses sampai sekarang dan saya akan terus tindak lanjuti dan tidak akan pernah cabut laporan itu. Baik, kalau begitu. Dan ini sebagai closing statement pun kepada semua pihak, pemerintah, masyarakat, siapapun itu, kejadian pemilihan kepala desa Dayu antar waktu desa Dayu 2021-2023 menjadi sorotan berbagai masyarakat di Kalimantan Tengah termasuk luar Kalimantan Tengah. Tidak hanya betul, menjadi sorotan. Artinya ketika sebuah keputusan nanti itu menjadi sorotan orang banyak. Baik, kalau begitu. Karena di media itu Menjadi viral. sorotan orang banyak. Oke. Bung Cornelius, kami mintakan closing statement-nya dulu. Nah, itulah wajah Barito Timur. Titik. Itulah wajah Barito Timur. Bung, Itulah wajah Barito Timur. Amburadul. Titik. Pak Haji Cilik Amburadul. Oke, closing statement-nya singkat, padat, dan jelas. Wajah Barito Timur Amburadul. Pak Haji Cilik. Nah, saya kira kalau closing statement saya, Bung Yandi, kita sebagai warga negara yang negara hukum harus taat pada hukum itu aja. Harus taat pada hukum. Oke. Ya. Sekarang giliran Bung Senior, closing statement penting kami tunggu. Jadi saya tambah sedikit lagi. Tadi ada Bung Yani menyinggung mengenai orang yang membantu. Itu adalah pasal 56 KUH pidana. Ya, betul. Jadi yang orang yang membantu melakukan ini bisa saja panitia, bisa juga BPD. Itu yang saya maksud. Bisa Bisa juga camat. 56. Ya, bisa juga camat, bisa juga orang kabupaten. Jangan salah. Juga BPMD lah. Ya. Jadi closing statement saya adalah seharusnya dari tingkat desa sampai tingkat ke kabupaten itu harusnya taat azas. Taat azasnya bagaimana? Yaitu azas kita adalah negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Iya. Tapi yang muncul saat ini saya perhatikan di akhir-akhir periode ini kelihatannya justru yang dikedepankan itu adalah kekuasaan. Ya. Ya. Salah satu contoh. Sama pendapat kita Bung Senior lah. Lah iya. Salah satu contoh ya kita ini agak melenceng sedikit. Masalah lapangan tembak mencabut 4 SKP. Itu kan sudah arogansi. Itu sudah diktator. Nah itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sangat. Wajah Barito Timur. Nah iya, makanya yang kedua adalah apa yang dilakukan itu menunjukkan arogansi seseorang terhadap masyarakat yang lemah. Nah ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini bisa menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Padahal kita semua adalah wajib menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi hukum sebetulnya harus ditaati oleh semua orang. Karena kita ada prinsip bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 dijelaskan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi jangan salah, apa tukang ojek atau bupati atau gubernur sama di depan hukum, tidak ada yang istimewa. Sama. Dan satu hal lagi, Pak. Satu hal lagi, tidak ada seorang pun di bumi pertiwi ini yang kebal hukum, tidak ada. Itu jelas. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan mahstat. Negara kita adalah restat. Iya. Ya. Itu jelas. Nah, kembali kepada kemarin yang pemaksaan pembatalan 4 SKP itu, rencana RDPU kemarin tanggal 2 Desember. Hari Senin kalau nggak salah. Tanggal 2 Desember hari Kamis ya. Iya. Tapi ternyata karena kesibukan DPR di masa-masa akhir untuk pembahasan anggaran ini, maka akan dijadwal ulang. Bisa Ya karena kemarin masih pembahasan anggaran untuk 2022 Bung Senior. Ya makanya, jadi Iya. ada penjadwalan ulang mengenai Iya. RDPU itu. Nah, Takutnya saya nanti kita 2022 terlambat lagi anggaran kita, Bung Senior. ya makanya Ya. itulah. Nah kan persoalannya sekarang sudah jelas bahwa apa yang terjadi pemilihan antar waktu di Desa Dayu itu sangat-sangat bertentangan dengan hukum.
sangat Belum lagi bertentangan dengan kalau hukum. kita setback ke belakang, bertentangan dengan azas keadilan. Azas Baik. keadilan diatur dalam Pancasila. Merupakan Pancasila adalah dasar dari segala dasar hukum di Republik ini. Sumber dari segala sumber hukum. Mati. Ya. Kalau itu dilanggar, apalagi peraturan dan lain sebagainya, nggak ada arti bagi penguasa. Jadi kita mendorong pemerintah Kabupaten Batu Timur untuk taat azas, taat hukum. Walaupun mereka adalah penguasa-penguasa. Baik. Sebab penguasa di depan hukum pun sama kedudukannya. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Closing Kita statement. 20 sekian. Ya, itu saja himbauan saya. Oke. Kita sampai di penghujung acara. Sampailah pada sebuah kesimpulan bahwa demokrasi di Barito Timur, bagaimana cerminnya, bagaimana refleksinya, bagaimana implementasinya, akhir-akhir ini akan terlihat sekali. Terutama pada saat pemilihan kepala desa di Dayu. Dari awal sepertinya pendapat para narsum sepertinya tidak jauh beda. Ada kejanggalan-kejanggalan yang harusnya ini tidak perlu terjadi. Di awal sudah dikatakan bahwa ada keberatan yang sudah disampaikan, kemudian ada dokumen yang tidak bisa dibuka, kemudian ketika ini diangkat ke permukaan boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Kemudian sesuatu yang ngotot bahwa ada putusan pengadilan itu diindahkan, padahal apabila dicermati secara lebih mendalam bahwa ini sangat menimbulkan potensi masalah hukum gitu kan, tapi kok berjalan sampai di akhir, sampai di finish, bahkan ditetapkan, bahkan tinggal ada pernyataan-pernyataan di media, ada 74 hari atau mau segera ditetapkan gitu kan. Wow, ini kan sesuatu yang luar biasa mencerminkan demokrasi yang ada di Barito Timur, yang mana kata Bung Cornelius ini amburadul, kata Pak Cilik tadi ini kita harus taat hukum, dan kata Bung Erwin sendiri dia tetap semangat untuk meneruskan persoalan ini untuk menegakkan demokrasi yang ada di Barito Timur. Dan itu sangat didukung oleh pengamat hukum kita, senior kita Pak Badowo, bahwa kita harus taat asas dalam melaksanakan sendi-sendi demokrasi yang ada di Barito Timur sebagaimana yang dikemukakan oleh Bung Cornelius. Jangan sampai amburadul lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam adil kata Lino Bacuremin Kasuruga Basengat Kajubata. Harus